Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak-bapak, pengajian rutinan Masjid Mutiara yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah menggenapkan seluruh pengibadahan dan juga penghambaan diri kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan seluruh curahan pengorbanan kita dari amalan-amalan keseharian kita, dari seluruh yang baik-baiknya, mudah-mudahan Allah terima dan jadikan sebagai amalan solihan mutaqabbala. Amin ya Allah rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sama-sama untuk curah limpahkan senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa memberikan perjuangan yang luar biasa, memberikan contoh dan tauladan yang terbaik dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi umatnya yang berpegang teguh terhadap sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pengajian kita mengenai kajian fikih. Yang terakhir kemarin kita bahas mengenai sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan sholat. Yang pertama di antara sunnah dari pelaksanaan sholat yaitu adanya kaifiat untuk mengangkat tangan dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang kentara itu yang pertama mengangkat tangan disejajarkan dengan haula udhunaihi, kedua daun telinga. Caranya lebih spesifiknya ketika ibhamah, ketika ibu jari itu sejajar dengan daun telinga yang bawah, ataupun ketika ujung jari yang tinggi yang atas itu sejajar dengan daun telinga yang atas. Nah, maka ada yang sampai berhati-hati sampai ketika melaksanakan sholat menempelkan jarinya sampai ke telinganya. Ini adalah cara yang paling banyak dilaksanakan khususnya dalam fikih madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan dilakukan oleh kalangan mayoritas di antara kita di Indonesia. Yang kedua yaitu haula mankibaihi, yaitu ketika kita mengangkat hadwa mankibaihi, kedua tangan kita itu sejajar dengan pundak kita. Jadi sejajar dengan pundak. Ada yang menyebutkan sejajarnya itu adalah atraf, ujung-ujungnya itu sejajar. Ada yang menyebutkan ketika diangkatnya yang penting telapak tangannya yang sejajar dengan mankibaihi, pundak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika memulai bacaan maka kita disunahkan untuk membaca doa istiftah. Ketika telah selesai takbiratul ihram, pertama yang harus kita baca adalah dengan doa iftitah, doa pembuka sebelum melaksanakan sholat dengan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Banyak sekali yang telah kita coba uraikan, ini tidak kurang dari 9 contoh dari doa iftitah yang dilakukan, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun ada yang dibacakan oleh sahabat Nabi dan juga itu disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi salah satu pilihan dalam membaca doa iftitah. Setelah selesai membaca doa iftitah, sebelum selesai, doa iftitah ini berlaku untuk seluruh sholat melainkan sholat jenazah, Pak. Jadi untuk sholat jenazah itu tidak memakai doa iftitah. Ketika kita takbir yang pertama, di dalam salah satu riwayat Nabi SAW contohkan dengan membaca Al-Fatihah dan juga sholawat. Jadi tidak membaca iftitah. Dalam sholat yang lainnya, yang nafilah, sholat-sholat yang sunnah sekalipun, maka disyariatkan dengan membaca doa iftitah. Selanjutnya setelah iftitah, ada bacaan yang harus kita baca, yaitu adalah isti'adzah ataupun ta'awudz. Jadi ta'awudz ini letaknya dibaca setelah iftitah. Dan kekhususan dibacanya ta'awudz itu sunnahnya dibaca 1 kali saja, tempatnya pada rakaat yang pertama pada setiap sholat yang kita kerjakan.
Jadi itu ta'awudz. Setelah selesai membaca ta'awudz, barulah selanjutnya, ini mah bukan masuk sunnah tapi rukun atau wajib dalam salat, yaitu Al-Fatihah. Setelah selesai Al-Fatihah, baru ada yang disunahkan lagi. Nah, ini bukan rukun salat, bukan wajib salat, bukan fardu salat. Nah, yaitu adalah at-ta'min, yang kemarin kita bahas mengenai bacaan amin. Nah, ini pun disunahkan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammanal imam", ketika imam itu, sebelum itu disebutkan idza qala al-imamu, ketika imam itu membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin sampai kata itu, maka faqulu amin. Hendaklah kalian seluruhnya makmum itu membaca amin dengan seksama, dengan suara yang keras, yang kencang, tidak disirkan di dalam salat yang jahar tentunya. Amin. Wa man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, siapa yang aminnya itu bareng dengan aminnya malaikat, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzanbih. Luar biasa, Allah akan berikan balasan dengan pengguguran dosa-dosa kita. Nah, jadi ketika kita membaca amin, aminnya itu berbarengan dengan bacaannya aminnya malaikat, maka itu terjadi waktu untuk dihapuskannya dosa-dosa orang yang sedang melaksanakan salat. Bagaimana cara mengetahui aminnya malaikat? Aminnya malaikat itu dibaca bersamaan dengan aminnya imam. Maka dari itu, ketika imam membaca amin, la yastaqdimunahu wa la yastakhirunah. Jangan mendahului aminnya imam, dan jangan mengakhirkan dengan aminnya imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung ada gitu. Nah, eta teh kurang bagus. Biasanya imam tuh habis nafasnya, Pak. Waladdallin. Ngarenghap heula sakedik. Ngarenghap, ambil nafas dulu. Baru amin. Nah, bahkan ada yang sangat berhati-hati, lebih baik tunggu ada suara A-nya imam dulu baru kita ikut amin. Nah, ujungnya usahakan bareng. Jadi jangan menerobos imam. Karena imam itu dijadikan jo'ilal imamu liutamma bih, untuk diikuti, untuk disempurnakan dalam pelaksanaan ibadah-ibadah dalam salatnya. Jadi itu yang pertama dalam amin. Adapun setelah itu jamaah sekalian, sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang selanjutnya, yaitu mengenai ini, al-qira'atu ba'dal fatihati, bacaan setelah surat Al-Fatihah dibacakan. Nah, apa yang dimaksud dengan bacaan ini? Di sini disebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnah, Said Sabiq menyebutkan yusannu lil musalli an yaqra'a suratan aw syai'an minal Qur'ani ba'da qira'atil Fatihah. Disebutkan di sini disunnahkan, ini sunnah bagi orang yang melaksanakan salat an yaqra'a suratan, untuk ataupun hendaknya dia membaca satu surat, au syai'an minal Qur'an, atau sesuatu dari Al-Qur'an. Maksud sesuatu di sini adalah maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi tidak ceples satu surat juga tidak apa-apa. Diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an pun itu sudah mencukupi. Ba'da qira'atil Fatihah, dia baca ayat ataupun surat itu pada posisi setelah baca surat Al-Fatihah fi raq'atai subhi wal jum'ah, di 2 rakaat salat subuh dan juga salat Jumat. Salat subuh 2 rakaat, baca dua-duanya setelah Fatihah surat yang lain selain Al-Fatihah. Jumat juga 2 rakaat, baca pada setiap 2 rakaat itu surat yang lain setelah Al-Fatihah. Wal awwalayaini fi dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, dan 2 rakaat pertama di salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, jadi yang dimaksud untuk baca surat lain selain Al-Fatihah setelah bacaan Al-Fatihah itu cukup di 2 rakaat pertama saja, Pak. Untuk 2 rakaat terakhir, di rakaat yang ketiga ataupun rakaat 3 dan 4, maka tidak ada sunnah untuk membaca surat selain Al-Fatihah. Dan di sini disebutkan wa jami'i raka'atin nafli, tapi ada pengkhususan. Kalau salatnya salat sunnah, maka dibaca surat lain selain Al-Fatihah itu jami'i raka'atin, pada setiap rakaatnya. Contoh ketika kita tarawih, kita pakainya 4 rakaat Pak ya.
Nah, maka rakaat 1, 2, 3, dan 4 seluruhnya disunahkan untuk membaca surat lain setelah Al-Fatihah. Gitu Pak. Jadi kalau sholat sunnah, sebanyak apapun rakaatnya, maka ditempelkan surat lain itu sebagai sunnah di dalam mengerjakan sholat. Mana dalilnya? Ini berdasarkan dari sahabat Abu Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fil awwalaini bi ummil kitab wa surataini. Nabi itu pernah melaksanakan salat zuhur di 2 rakaat yang pertama Nabi baca ummul kitab Al-Fatihah wa surataini, dan juga surat lain selain Al-Fatihah setelahnya. Wa fi raka'ataini al-akhiraini bi ummil kitab. Nah, kalau 2 rakaat setelahnya di salat zuhur ini Nabi hanya membaca ummul kitab saja. Ini dalilnya. Wa yasma'una al-ayata ahyanan wa yatulu fi raka'atil ula ma la yatulu fi tsaniyah. Dan kami itu kadang-kadang mendengar bacaan ayat-ayat yang Nabi bacakan itu kadang-kadang, katanya. Maksud kadang-kadang di sini berarti tidak seluruh waktu 5 salat Nabi itu memperdengarkan bacaannya. Maksudnya apa? Salat itu dibagi jadi 2, ada yang jahar, ada yang sir. Jadi kalau sholatnya jahar, para sahabat itu mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi. Tapi kalau sholatnya sir, para sahabat ini tidak mendengar bacaan dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW. Dan di sini diberikan keterangan, wa yaqulu fi raka'atil ula ma la yaqulu fi tsaniyah. Dan Nabi itu memperpanjang bacaan di rakaat yang pertama. Ma la yaqulu fi tsaniyah, yang tidak lebih panjang daripada bacaan yang di rakaat kedua. Jadi selalu Nabi itu lebih panjang rakaat pertama dibandingkan rakaat keduanya. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha fil asr wa hakadha fis subh, dan itu yang terjadi dalam salat asar, dalam salat subuh, dan dalam salat-salat yang lainnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seperti itu jemaah. Ini ada kisah yang terjadi. Kisah ini terjadi pada saat Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu itu menjabat sebagai khalifah. Diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Samurah, ada satu penduduk di mana di daerah Kufah. Mereka itu syaka itu mengadu kepada siapa? Kepada Khulafaur Rasyidin, kepada Umar. Mengenai siapa? Mengadu tentang siapa? Tentang pemimpinnya, pemimpin mereka, yang pada saat itu kebetulan pemimpin mereka bernama Abu Ishaq, ataupun nama aslinya Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah, ketika sahabat Sa'ad ini menjadi gubernur di Kufah, itu banyak orang yang mengeluh atau sampai terdengar kepada Khulafaur Rasyidin bahwasanya Sa'ad ini enggak benar orangnya. Bolai tina jangjina, ente leres megang amanahna, dan juga dia menjadi zalim terhadap rakyatnya. Bahkan di sini yang menjadi poin penting, kenapa sampai Abu Ishaq ini benar-benar diganti oleh sahabat Umar radhiyallahu an? Karena ada berita yang menyebutkan bahwasanya Sa'ad ini melakukan sholat yang salah, yang berbeda, menyelisihi dengan sholatnya Nabi SAW. Gitu sahur nate. Akhirnya digantilah Sa'ad oleh siapa? Oleh sahabat yang lain yang bernama Ammar radhiyallahu an. Pada saat itu Ammar ingin memberikan klarifikasi apa sebenarnya yang terjadi di antara Abu Ishaq dan juga para penduduknya. Hingga akhirnya Ammar itu memanggil Abu Ishaq datang. Ditanyakan kepada Abu Ishaq, apakah engkau mengetahui kabar yang terjadi bahwasanya orang-orang itu banyak mengadu tentang engkau? Apa yang mereka adukan? Yang pertama, yang poin yang paling penting apa? Engkau melaksanakan sholat yang menyelisihi dengan sholatnya Nabi, karena engkau melakukan sholat panjang di 2 rakaat yang pertama, dan 2 rakaat yang terakhir itu engkau pendek, nggak seimbang. Itu banyak yang dikeluhkan oleh orang-orang yang ikut sholat denganmu. Karena zaman dulu Pak, yang namanya pemimpin adalah mereka yang mengimami sholatnya. Jadi gitu. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, seluruhnya ketika menjadi Khulafaur Rasyidin, mereka lah yang memimpin sholat itu. Nah, termasuk Sa'ad pun memimpin sholat untuk rakyatnya. Dia diberikan protes karena itu. 2 rakaat pertama panjang, 2 rakaat terakhir panjang, pendek. Maka Sa'ad menyebutkan, wallahi memang itulah yang aku lakukan, sesuai dengan aduan-aduan mereka. Namun apa yang aku lakukan adalah sesuatu yang
aku lakukan dengan Nabi SAW sebagaimana aku sholat bersama Nabi. Jadi gitu, kata Sa'ad. Oh ya udahlah, nggak apa-apa kalau mereka mengadu tentang itu, oke. Karena aku merasa ini adalah sesuatu yang benar, karena aku sholat dengan Nabi pun seperti itu, maka tidak apa-apa. Hingga akhirnya ini terdengar berita kepada seluruh penduduk Kufah. Setelah itu didatangkan saksi-saksi ataupun penduduk-penduduk asli Kufah untuk bersaksi apa saja kesalahan Abu Ishaq selain dari sholatnya. Maka di masjid-masjid, di jamiah-jamiah, di majelis taklim seluruhnya didatangi itu tidak ada satu orang pun yang mencela terhadap Abu Ishaq. Jadi mungkin ada oknum saja Pak. Ada oknum yang tidak suka kepada dirinya sehingga mengatasnamakan penduduk Kufah mengadu kepada Amirul Mukminin. Tapi ternyata ketika masuk ke masjid Bani Abbas, di sini sebutkan masjidnya Bani Abbas. Nah, ketika ditanya ada yang berkomentar tentang Abu Ishaq, nah gitu. Maka ada seorang yang berdiri. Ketika orang itu berdiri, aku akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa hakikatnya Abu Ishaq itu. Disebutkan kata orang ini, Abu Ishaq adalah orang yang la yusiru bisirriyah, dia tidak benar dalam melaksanakan amanahnya, pemangku jabatan tidak benar dalam posisinya, wala yuksimu bisuwiyah, dan juga dia itu tidak mampu untuk menghukum terhadap sesuatu yang benar, wala ya'dilu fil qadiyah, dan juga dia tidak mampu untuk memberikan keadilan terhadap satu hukum, dan juga tidak mampu untuk memberikan harta dengan sesuatu yang semestinya. Ngomongnya gitu, seorang yang bersaksi. Abu Ishaq didatangkan. Ketika didatangkan, kata Abu Ishaq, kalaulah benar aku orang yang seperti itu, dan aku menjadi qama riya'an wa sum'atan, aku berdiri di hadapan manusia itu sebagai orang yang ria dan juga sum'ah, seperti yang engkau sebutkan, maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya luar biasa. Allahumma in kana 'abduka hadza kadziban, ya Allah, kalaulah benar hambamu ini saya itu melakukan apa yang disebut oleh orang ini, maka aku meminta kepada engkau ya Allah, fa'atalla umrahu, perpanjanglah umur hambamu ini, maksudnya saya. Wa atalla faqrahu, dan juga belitlah dia dengan kefakiran, wa arradahu lil fitani, dan jadikanlah dia sasaran dari segala fitnah. Meminta kepada Allah seperti itu. Sok kalau benar saya orang yang kayak gitu, saya minta sama Allah untuk seperti ini. Tiba-tiba orang yang tadi bersaksi dengan kesaksiannya itu, dia langsung tertunduk menangis. Dia mengatakan bahwasanya sungguh apa yang kau sebutkan itu sudah datang seluruhnya kepada diriku. Seakan-akan kutukan itu sudah datang kepada diriku. Aku adalah orang yang diberikan umur yang panjang, tapi aku dibelit dengan sesuatu yang sangat fakir, dan juga orang-orang itu banyak menjadikan diriku sebagai sasaran fitnah, sampai-sampai hamba sahaya pun banyak mencaci dan mengolok-olokku. Gitu, Pak. Ini sahabat Nabi SAW ketika orang yang saleh, dia dizalimi dan sudah meminta kepada Allah, maka inilah yang akan ditampakkan. Makanya jangan asal-asalan lah kalau mengusik terhadap orang-orang yang benar-benar alim dan juga mereka yang al-ulama yakhsyallah, yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan seperti ini. Kisah yang terjadi saat ini, ambil contoh ketika ada seorang ustadz yang luar biasa di Indonesia, Ustadz Adi Hidayat. Ketika melakukan ini ya, membuka donasi untuk Palestina, sesuatu amalan yang baik, ibadah yang luar biasa. Ketika uang sudah terkumpul, dikirimkan, ternyata ada orang yang tidak suka, sehingga sampai-sampai membicarakan, saya audit, ya, kan gitu. Seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dikelola oleh Ustadz Adi Hidayat ini, sampai-sampai Ustadz Adi Hidayat melontarkan satu ucapan, jangan kau ganggu singa yang sedang berzikir, katanya gitu Pak. Ini hati-hati. Orang-orang yang memiliki kedengkian terhadap Islam, apalagi kepada ulama yang mereka itu benar-benar lurus, hati-hati. Bahkan kabarnya saat ini sudah akan mempersiapkan untuk gugatan juga. Allahu a'lam. Ini yang terjadi di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi yang pertama memang sudah wajar, rakaat pertama itu lebih panjang, rakaat kedua itu lebih ringan, apalagi ketiga dan keempatnya. Seperti itu Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, kaifiyatul qiraah ba'dal Fatihah. Bagaimana kaifiat membaca surat lain setelah bacaan surat Al-Fatihah? Nah, yang pertama yang harus dijadikan poin. Kata Nabi SAW, fa in lam tazid ala ummil Qur'ani ajza'ta wa in zidta fahuwa khairun. Kata Nabi SAW,
poin intinya yang harus kita renungkan. Yang pertama, ketika ada orang yang tidak membaca surat selain Al-Fatihah setelah bacaan Al-Fatihah, gitu ya, maka ajza'ta, engkau telah diberikan ganjaran, cukup bagimu. Sebenarnya kita itu sudah dicukupkan untuk hanya membaca Al-Fatihah saja dalam setiap rakaat. Adapun menambahkan bacaan dengan surat yang lain setelah Al-Fatihah, wa in zidta fahuwa khairun, maka itu adalah sesuatu yang baik. Nah, jadi itu yang pertama, kaifiat yang pertama, kalau ada orang yang tidak membaca surat lain setelah Al-Fatihah, maka itu diperbolehkan. Itu poin intinya. Nah, ini sekarang bagaimana lebih spesifiknya kaifiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca surat setelah Al-Fatihah. Wal qira'atu ba'da Al-Fatihah tajuzu ala ayyi nahwin minal anha'i. Nah, kita boleh membaca ayat yang mana saja, surat apa saja setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak ada bacaan yang khusus yang harus kita baca setelah Al-Fatihah. Yang penting ayat Al-Qur'an, surat dalam Al-Qur'an itu sudah masuk kategori apa yang disyariatkan dalam sunnah salat ini. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi yang ketika itu ghazawna khurrasan. Kami itu disebutkan di sini sedang berperang ke daerah Khurasan. Wa ma'ana thuluthu mi'atin minas sahabah. Dan bersama kami itu ada 300 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana rajulu minhum yusalli bina fayaqra'ul ayat minas surah thumma yarka'. Luar biasanya apa yang terjadi pada saat itu, ada seorang yang mengimami di antara kami, yang menjadi imam di antara kami, dan dia memimpin salat. Nah, pada salat yang dilakukan, annahu qara'al fatihata wa ayatan minal baqarah fi kulli rak'ah. Yang menjadi uniknya apa, Pak? Nah, orang imam ini, seorang imam dini, dia setelah baca Al-Fatihah, summa qara ayatan minal baqarah, dia cuma baca satu ayat saja dari surat Al-Baqarah. Summa fi kulli rak'ah, pada setiap rakaat-rakaatnya itu dia hanya cuma baca satu ayat saja, dan itu mencukupi. Kalau istilah kita mau contoh ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah beres gitu, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar. Nah, itu pun sebetulnya sudah boleh dan itu sah gitu ya. Cuman kalau berbicara mengenai keutamaan, kalau berbicara mengenai tentang afdoliyahnya, maka lebih afdol kalau suratnya pendek mah diselesaikan saja, Pak. Gitu. Tapi kalau satu surat saja menandakan ini adalah sesuatu yang boleh. Di riwayat yang lainnya, Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam satu bab di dalam kitabnya bahwasannya diperbolehkannya seseorang membaca 2 surat sekaligus dalam satu rakaat. Dan juga seseorang boleh membaca hanya bagian-bagian tertentu di dalam surat, bisa awalnya, bisa tengahnya, bisa akhirnya dalam satu rakaat. Ataupun melanjutkan di antara bagian akhir dalam satu surat, lanjut ke surat yang berikutnya dalam satu rakaat. Ini diperbolehkan. Nah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun. Nabi membaca surat Al-Mu'minun fi subhi, dalam salat subuhnya. Hatta idza dzakara Musa wa Harun aw dzakara Isa akhadhathu sa'latan faraka'a. Namun ketika baca surat Al-Mu'minun ini, Pak, ketika sampai membahas dan menceritakan ayat Al-Mu'minun tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, tentang Nabi Harun, maka Nabi SAW terdiam sebentar, lalu di sini sebutkan sa'lah, batu kecil. Gitulah kalau kita mah. Faraka'a. Kemudian Nabi akhirnya ruku. Menandakan bahwasanya Nabi tidak menyelesaikan bacaan surat Al-Mu'minun secara penuh di dalam rakaat yang pertama. Dan juga ini terjadi di kalangan para sahabat yang senior. Umar radhiyallahu an, beliau membaca dalam rakaat yang pertama itu bimi'ati wa ishrina ayat, baca 120 ayat minal Baqarah di dalam surat Al-Baqarah. Rakaat pertama baca Al-Baqarah 120 ayat, Pak, non-stop. Wa fi tsaniyah, kemudian di dalam surat rakaat yang kedua Umar membaca surat yang banyak dibaca-baca, yang sering dibaca, yang maksudnya juz amma.
Nah, ini diperbolehkan. Begitupun apa yang dilakukan oleh sahabat yang lain, Al-Ahnafi. Beliau membaca surat Al-Kahfi di rakaat yang pertama, dilanjutkan dengan surat Yunus dan surat Yusuf di rakaat yang kedua. Jadi ini diperbolehkan, Pak. Nah, intinya mah selama itu ayat Al-Quran, mau bagian tengah, akhir, dan juga disambung dengan surat yang lainnya, ataupun satu surat dibagi jadi dua antara dua rakaat, maka ini diperbolehkan. Nah, ada yang lebih menarik lagi, ini kisahnya sangat populer memang. Ini apa yang dikisahkan oleh sahabat Ubaidillah bin Thabit an Anasin, bahwasanya ada seorang rajulun minal ansar, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar. Pada saat itu ya ummahum fi masjid Quba. Nah, beliau itu bertindak sebagai imam di Masjid Quba, Masjid Quba yang ada di Madinah. Nah, pada saat itu ketika beliau menjadi seorang imam, wa kana kullama iftataha suratun yaqra'u biha lahum fi shalah mimma yaqra'u bihi. Nah, beliau itu sangat ataupun selalu membaca dalam setiap rakaat salatnya itu, dan tidak pernah ditinggalkan bacaan ini, selalu diawali dengan iftataha bi qul huwallahu ahad. Selalu baca dengan surat Al-Ikhlas. Contoh, alhamdulillah amin waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini selalu dibaca. Bahkan ketika setelah baca surat Al-Ikhlas ini, beliau lanjut dengan surat yang lainnya yang beliau inginkan. Tapi setiap salat nanti gitu, Pak. Sebelum baca surat yang lain, Al-Fatihah langsung Al-Ikhlas, Al-Fatihah langsung Al-Ikhlas, gitu selalu. Sampai-sampai ini terjadi kritik dari para makmumnya. Makmumnya mungkin bingungnya, bertanya-tanya, penasaran kenapa seperti ini, sehingga ditanyakan kepada sahabat Ansor ini. Apa yang ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya ini? Innaka taftatihu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra. Engkau itu, kami perhatikan itu selalu membuka bacaan surat itu dengan surat Al-Ikhlas. Apakah surat Al-Ikhlas itu tidak mencukupi sehingga engkau lanjutkan dengan surat yang lain? Ataukah engkau kenapa tidak baca saja surat Al-Ikhlas, udah gitu selesai langsung ruku? Kenapa harus digabung dengan surat yang lain? Kata para sahabat, orang-orang yang menjadi makmum di Masjid Quba itu bertanya kepada imamnya. Apa yang dijawab oleh imam? Nah, ini jawaban andalan bagi para imam nih. Apa yang dijawabnya? Nah, kata imam ini menyebutkan, fa imma, kalaulah saja saya diminta untuk meninggalkan itu, kata imamnya ini, ma'ana bitarikiha, aku sungguh tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas ini. Kalau kalian ingin saya meninggalkan bacaan itu, saya tidak bisa. Saya tidak bisa meninggalkan bacaan surat Al-Ikhlas ini. In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktakum. Ya, taraktukum. Apa kata dia? Kalaulah kalian merasa rela dengan apa yang aku baca dari surat Al-Ikhlas ini, maka aku akan menjadi imam kalian. Tapi kalau kalian sudah tidak merasa rela atau sudah merasa benci dengan apa yang aku lakukan dengan membaca surat Al-Ikhlas ini, maka aku akan tinggalkan untuk menjadi imam. Silahkan cari imam yang lain. Gitu, Pak. Pami resep mangga, pami henteu sok tah milarian nu sanes. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Wa kanu yarawna annahu min afdalihim wa karihu an ya'ummahum ghairahu. Tapi para makmum ini berfikir-fikir dan juga dia merenungi, kalaulah misalkan imam ini tidak jadi imam di sini lagi, kami itu bingung siapa yang akan menjadi imam gantinya, dan kami merasa tidak ada yang lebih cocok dan lebih afdal dibandingkan orang ini untuk menjadi imam. Gitu. Hingga akhirnya ini terjadi terus seperti itu, walaupun mungkin makmumnya merasa masih kurang sreg gitu. Hingga akhirnya Nabi SAW berkunjung dan juga bertemu para makmum ini dengan Nabi, akhbaruhu al-khabara. Dikabarkanlah mengenai cerita ini kepada Nabi SAW. Hingga akhirnya seorang Ansor yang menjadi imam tadi dipanggil oleh Nabi, ya fulan, ma yamna'aka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Wahai fulan, apa sih yang menghalangimu untuk
mengikuti apa yang diinginkan oleh makmum-makmum sahabat-sahabatmu ini? Sok naon menghalangi anjeun teh? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raq'ah. Dan apa yang menjadikanmu selalu menjadikan surat ini dibaca pada setiap rakaat yang engkau baca? Faqala, maka jawaban seorang Ansar ini, inni uhibbuha, sesungguhnya aku mencintai surat Al-Ikhlas. Faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kata Nabi SAW, cintamu itu terhadap surat Al-Ikhlas akan menghantarkan dan memasukkanmu ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Nah, ini biasa jadikan alasan nya bagi orang yang asal teh ngimam teh tadi gitu. Al-Ikhlas terus gitu nya. Kaditaros teh inni uhibbuha. Aku cinta surat Al-Ikhlas gitu. Mudah-mudahan dengan surat Ikhlas ini aku akan masuk ke dalam surga gitu. Ya teruslah cari imam yang lain saja misalkan. Ya udah tinggal dicari. Nggak ada permasalahan. Cuma yang harus jadi perhatian apa? Ini mah bukan hanya mencukupkan dengan Al-Ikhlas saja, Pak. Bukan tok Al-Ikhlas, tapi Al-Ikhlas itu sebagai pembuka. Ya, jadi tas Al-Ikhlas nembe surat Al-Baqarah. Tas Al-Ikhlas nembe surat yang lain. Nembe Al-Ikhlas surat yang lain. Nah, di sini pun ada yang menjadikan patokan bahwasannya kalau misalkan kita setelah selesai baca satu surat mau dilanjut dengan surat yang lain, ada kebolehan untuk tidak teratur atau beraturan. Kan pami atas Al-Ikhlas mah kedahna kahandapna teh surat Al-Falaq, Pak. Nah, tapi ini membolehkan setelah Al-Ikhlas boleh yang lain. Tapi ada yang menyebutkan juga ini adalah satu pengkhususan hanya untuk Al-Ikhlas saja. Nah, kalau terus Al-Ikhlas nembe kanu lain. Tapi kalau selain Al-Ikhlas misalkan kita baca surat Qul a'udzu birabbil falaq, maka setelahnya kalau mau digabungkan harus ke surat An-Nas. Ini adalah tambahan dari para ulama kita menyebutkan seperti itu. Dan juga Pak, yang menarik lagi apa? Nabi SAW pada satu kesempatan pernah mengimami sholat subuh. Rakaat pertama yang dibaca oleh Nabi SAW adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan juga fi rak'ataini kullataihi hima qala fala adra ansa Rasulullah SAW am qara'a dzalika amadan. Nah, para sahabat itu ternyata ketika rakaat yang kedua juga Nabi mengulangi surat Al-Zalzalah dengan penuh. Nah, tapi ada keterangannya dari para sahabat, fala adri ansa Rasulullah SAW am qara'a dzalika amadan. Tapi kami tidak bisa memastikan apakah yang dilakukan oleh Nabi membaca Al-Zalzalah dalam setiap rakaat dalam sholat subuh itu berdasarkan karena Nabi lupa ataukah atas dasar amadan dengan kesengajaan Nabi SAW. Yang jelas dengan adanya ini memberikan syariat kepada kita, boleh kita mengulang surat yang sama dalam rakaat yang berbeda gitu. Tapi Nabi mah itu terjadi itu mungkin kadang-kadang atau cuma satu kali saja. Contoh nangan hiji. Ya. Nah, maka dari kita pun lebih baik cari surat yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, selanjutnya ini yang lebih spesifik lagi. Huda Rasulullah SAW fil qira'ah ba'dal Fatihah. Petunjuk Rasul dalam membaca surat lain setelah Al-Fatihah, lebih khususnya yang pertama qira'atul fajri pada surat fajar ketika sholat subuh. Wa kana yaqra'u fil fajri binahwi 60 ayatan ila 100 ayah. Luar biasanya Nabi itu biasanya membaca dalam setiap rakaat salat fajar itu berkisar dari 60 ayat sampai dengan 100 ayat, Pak. Ini kebiasaannya Nabi. 60 sampai 100 ayat. Saya mah di sini enggak sampai segitu. Paling belasan aja. Kalau misalkan mungkin sampai 20 30 itu pun surat-surat yang ayatnya pendek. Surat-surat yang ayat pendek. Bukan karena kasihan ke makmum, karena memang sayanya tidak mampu untuk baca panjang-panjang. Tapi ini yang dilakukan oleh Nabi. Nah, selanjutnya wasallaha bi suratin Qaf. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami dengan surat Qaf, habis satu surat. Kadang-kadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami dengan surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum 1 sampai akhir. Kadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan surat yang lebih ringan, idza syamsu kuwirat. Surat naon eta teh? At-Takwir juz amma. Kadang-kadang Nabi juga mengimami dengan surat idza zulzilatil. Nah, ini ada yang pendek-pendeknya juga.
Dan juga Nabi SAW kadang biasa juga membaca dengan As-Sajdah, surat As-Sajdah. Hal ata 'alal insan juga surat Hal ata 'alal insan. Ini surat Al-Insan juz 29. Kadang juga Nabi SAW baca dengan bisabbih, dengan surat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Dan juga Nabi kerap juga baca dengan Al-Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Nah, ini jemaah sekalian. Nah, cuman di sini disebutkan kalau Said Sabiq dengan komentar, kalau di subuh Nabi SAW subuh Jumat nih, khusus untuk subuh Jumat, kadang-kadang Nabi SAW membaca surat As-Sajdah, dan juga Nabi tidak pernah membaca surat Al-Jumu'ah yang hanya diambil dari ayat ke-6-nya saja. Saya suka kadang-kadang gitu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kan itu kan anjuran ataupun perintah untuk melaksanakan Jumat. Nah, kan kalau kita berpandangan, wah, Jumat subuh nih, sekalian mengingatkan kepada yang lain, udahlah baca surat Al-Jumu'ah. Kadang-kadang bacanya itu dari situ gitu, enggak dari awal gitu. Enggak dari yusabbihu, tapi dari situ. Nah, ini adalah sesuatu yang terjadi, sudah menjadi kebiasaan di kalangan umat Islam, bukannya di Indonesia tapi di seluruh dunia, dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Makanya kalau ada orang yang mengkhususkan setiap subuh Jumat dengan bacaan itu dari ya ayyuhalladzina amanu, maka ini ada sesuatu yang keliru. Itu katanya, Pak. Nah, jadi pakai dengan surat-surat yang seperti itu yang tadi disebutkan. Yang kedua, Nabi sholat mengimami di sholat zuhur. Nah, ini yang lebih mencengangkan lagi, khususnya bagi saya. Wa amma zuhru fakana yutilu qira'atahu ahyanan. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat zuhur, maka Nabi membaca panjang dalam bacaan rakaatnya, setiap rakaatnya. Hatta qala Abu Sa'idin kanat salatu zuhri tuqamu fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi'. Kadang-kadang ketika salat zuhur itu terjadi, ada orang yang sedang berziarah ke makam Baqi', Pak. Fayuqdi hajatahu, dan dia itu menyelesaikan hajatnya. Kalau di ziarah kubur pasti mendoakan segala macam. Untuk mungkin cuman membaca salam saja, tapi mendoakan sanak family yang ada di sana. Kemudian thumma ya'ti ahlahu fayatawadda'u wa yudriku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil ula. Yang menarik apa? Setelah itu beres, ziarah itu beres, mendoakan itu beres, dia datang menuju kaumnya, maksudnya menuju tempat masjid itu. Nah, dan dia berwudu, dan setelah berwudu datang masuk ke masjid, wa yudrikun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil ula. Nabi masih dalam rakaat yang pertama. Menandakan bahwasanya rakaat pertama salat zuhur itu Nabi itu enggak pendek gitu, Pak. Panjang sampai-sampai anu ziarah lagi pas masih kabujeng di rakaat yang pertama. Mimma yutiluha. Ini diakibatkan dari panjangnya bacaan yang Nabi baca ketika sholat zuhur. Bahkan di sini disebutkan biasanya atau kadang-kadang Nabi SAW bacanya itu Sabbihisma rabbikal a'la. Saya mah asanate kalau zuhur rakaat pertama nggak pernah baca Sabbihis, Pak. Zuhur gitu ya. Karunya ayeuna misalkan anu sholat zahar wae baca Sabbihis, anu teu biasa panjang mah kadang-kadang suka tidak konsen. Itu yang jahar, yang kedengeran, apalagi yang sir. Nggak kedengeran, bisa-bisa ngelemut gitu ya, atau hatinya kunaon itu ustadznya nundutan gitu lah, dia punya sangkaan-sangkaan kepada ustadznya. Atau Nabi baca al-lail wal-laili idza yaghsha, atau Nabi SAW baca was-sama'i dzatil buruj, al-buruj, atau Nabi SAW baca juga was-sama'i wat-tariq, surat at-tariq. Itu teh salat duhur. Luar biasanya. Nah, tapi ini dilanjutkan dengan sholat asar. Kalau sholat asar, Nabi SAW wa ammal asru fi'lin nisfi min qiraati sholati zuhur. Nabi itu hitungannya itu seperti setengahnya sholat zuhur. Jadi lebih ringan dibandingkan sholat zuhur asarnya Nabi SAW. Misalkan rakaat pertamanya 3 menit, nah kalau asar mah cukup 1,5 menit. Jadi pokoknya lebih ringan dibandingkan sholat zuhur. Ini asar. Selanjutnya di sholat maghrib. Nah ternyata juga sholat maghribnya Nabi SAW itu kadang baca surat Al-A'raf, Pak. Beres. Lanjutkan dengan surat At-Tur. Kadang juga Nabi SAW rada sedangnya baca Al-Mursalat. Nabi SAW baca As-Sofat. Nabi SAW baca surat Hamim Dukhon.
Itu yang dibaca dalam sholat maghrib. Pendeknya Nabi, mungkin tahfifnya dan ringannya Nabi itu seperti itu, Pak. Nah, kalau kita mah, kalau saya khususnya pribadi, pokoknya kalau maghrib mah juz amaan weh. Etage di surat Ad-Duha kehandap lah gitu. Karena menimbang banyaknya aktivitas dan kesibukan bagi orang-orang yang mungkin baru selesai kerja, yang mungkin akan tidak makan malam, atau mungkin lelah. Makanya biasa ditahfifnya seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi dalam sholat maghrib. Kadang pula Nabi baca surat At-Tin dan juga surat Muawwidzatain. Nah, ini pun Nabi pernah baca surat yang pendek-pendek juga dalam riwayat seperti itu. Dan selanjutnya ini di dalam surat sholat Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya, ini yang terakhir. Dalam sholat Isya, Nabi SAW kadang malah terbalik, suka bacanya yang lebih ringan dibandingkan sholat maghrib. Tapi ini tidak selalu sih. Nah, menandakan apa? Isya itu tidak selalu lebih panjang dibandingkan maghrib. Bisa jadi Isya pun lebih pendek dibandingkan maghrib. Yang tidak terkalahkan yang paling panjang itu adalah di sholat subuh. Itu sholat subuh itu pamungkas yang paling panjang dilakukan oleh Nabi. Bahkan nanti ada bab yang khusus membahas tentang sholatnya Nabi, bacaannya Nabi di rakaat pertama sholat subuh itu yang paling panjang dibandingkan sholat-sholat yang lainnya, walaupun di rakaat yang pertamanya. Nah, sholat Isya ini bisa lebih panjang dibandingkan sholat maghrib, ataupun bisa lebih ringan, jadi tidak selalu lebih panjang. Karena Nabi SAW pernah baca dengan surat At-Tin, surat Isya teh. Dan juga Nabi SAW baca dengan surat Asy-Syams, berarti tidak lebih panjang juga. Kadang-kadang maghrib dengan Al-A'raf. Kadang Nabi juga baca dengan surat-surat yang pendek yang lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan Nabi juga baca dengan surat As-Saffat. Ini ada yang terjadi terakhir. Ini kisah sebagai penutup pengajian kita. Nah, pada saat Nabi SAW mengimami dengan surat Isya, Nabi itu membaca surat, di sini disebutkan surat Al-Baqarah. Nabi baca surat Al-Baqarah ketika Isya. Yang salah satu makmumnya adalah Mu'adz radhiyallahu anhu. Mu'adz setelah selesai mengimami berimam dan bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali ke keluarganya. Dan juga beliau diminta untuk mengimami di kalangan mereka. Karena apa? Orang-orang di Baninya itu tidak lebih pintar dan juga tidak lebih faqih dalam ilmu agama selain dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka diminta untuk jadi imam, sok ngimaman ka kami cenah gitu. Eta teh waktuna anjeunna tos selesai ngimam salat dengan Nabi, berarti udah mulai malam juga, cukup malam. Ketika menjadi imam di kalangan keluarganya, di kalangan kafilahnya, maka beliau membaca surat Al-Baqarah juga. Panjang, Al-Baqarah dihabiskan sampai habis dalam surat salat Isya itu. Maka ini terdengar, ada yang berkomentar, ada yang mengkritik datang kepada Nabi, sehingga kata Nabi SAW memperingati kepada Mu'adz, afannanu anta ya Mu'adz, ya Mu'adz, nanaunan antum, apakah kamu akan menimbulkan fitnah dengan sholat Isyamu itu yang panjang Al-Baqarah itu? Gitu saudara. Maka dari itu Nabi SAW memberikan instruksi untuk apa? Takhfif, untuk meringankan bacaan. Nah, cuman ini yang harus kita pahami pertama apa? Mungkin Nabi SAW memberikan peringatan kepada Mu'adz itu karena yang menjadi makmumnya itu adalah orang-orang awam, orang-orang yang belum terbiasa untuk sholat panjang, makanya dikasih peringatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nabi SAW ketika memerintahkan untuk memperingan bacaan sholatnya Mu'adz, dikasih opsi, Pak. Dikasih opsi, kalau nanti mah sholatnya jangan pakai Al-Baqarah, pakai As-Saffat yang lebih ringan. As-Saffat itu menurut kita itu panjang, Pak. As-Saffat itu beberapa halaman. Ya, As-Saffat juga panjang, tapi itu yang dikatakan oleh Nabi yang lebih ringan gitu, Pak. Makanya ini yang menjadi absurdnya apa? Ringan menurut Nabi itu bisa jadi panjang menurut kita. Nah, maka dari itu imam itu harus lebih jeli melihat kondisi makmumnya. Nah, itulah beratnya menjadi imam. Kadang menurut satu orang terlalu pendek, kadang sudah cukup, kadang terlalu panjang gitu. Nah, inilah yang terjadi di kalangan Nabi SAW. Para sahabat saja pernah sempat seperti ini, apalagi di kalangan kita. Maka kita harus lebih dapat bijaksana lagi, kita harus lebih dapat maklum lagi,
karena keterbatasan diri kita sebagai makmum, begitupun dengan imamnya sama, tidak seperti sahabat Nabi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang penting salat yang kita lakukan adalah salat yang khusyuk, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu jamaah sekalian pembahasan mengenai petunjuk Nabi dalam salat 5 waktu, mengenai bacaan-bacaan surat setelah bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi sesuatu tazkirah dan juga penambahan ilmu bagi kita, dan juga tentunya mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.